Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam dalam materi pelajaran IPA PJJ. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi getaran dan gelombang, yaitu pelajaran fisika. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak lupa menjalankan prokes. Insya Allah pandemi segera berlalu. Oke? Seperti biasa sebelum belajar kita berdoa agar pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Ibu akan mulai pelajaran materi fisika kali ini, yaitu getaran dan gelombang. Getaran adalah gerak bolak-balik pada titik kesetimbangan, ya. Contoh pada bandul yang digerakkan atau pada pegas. Nah, kalau kita menggerakkan benda, misalkan bandul kita gantung, maka ketika kita goyangkan, bandul itu akan bergerak 1, 2, 3 terus seperti ini. Nah, ini disebut dengan getaran. Nah, jadi getaran itu gerak bolak-balik pada titik kesetimbangan. Seperti gambar di sini, kita lihat bandul digerakkan dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Nah, bandul ini akan bergerak lagi dari C, kembali melalui titik B dan ke titik A. Sama seperti kita main ayunan, maka ke depan, balik lagi ke belakang. Nah, yang disebut dengan satu getaran penuh adalah gerak dari A ke B ke C ke B dan ke A lagi. Jadi gerak satu getaran satu getaran penuh itu jarak dari A ke B ke C ke B lagi dan kembali ke A, dari A kembali ke A. Kalau dimulai dari B, maka B ke C ke B ke A ke B lagi. Itu adalah satu getaran. Nah, kalau dari A ke B saja itu namanya 1/4 getaran. Sedangkan kalau dari A ke B ke C, maka itu disebut dengan setengah getaran. Oke, kita lanjutkan. Amplitudo, frekuensi, dan perioda. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh. Nah, pada saat kita menggetarkan bandul dari A ke B ke C, maka bandul itu melewati B dan ke C. Nah, jarak dari A ke B ini itu disebut dengan amplitudo. Tapi kalau misalkan kita menggerakkan bandulnya dari sekuat tenaga sehingga seolah-olah tidak berhenti di titik B, langsung ke titik C, maka amplitudonya adalah AC. Ya. Jadi yang disebut amplitudo adalah simpangan terjauh. Misalkan kalian pernah main ayunan kan? Pada saat main ayunan, kita didorong set ya, seperti pada saat kita dorong itu seperti tek gitu kan. Nah, kalau mendorongnya pelan, seolah-olah kita berhenti dulu di tengah, kemudian baru ke atas. Tapi kalau mendorongnya kencang, dari belakang langsung ditarik, kemudian kita langsung set, seolah-olah tidak berhenti dulu di satu titik, di titik B, langsung ke titik C. Nah, amplitudonya adalah AC. Tapi kalau bandulnya pelan dari A, B, C, dari A ke titik B, B baru ke C, balik lagi ke B, baru ke A. Nah, itu berarti amplitudonya adalah AB. Kalau kita gerakan bandulnya kencang, set, maka amplitudonya adalah AC. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran per waktu atau banyaknya getaran per sekon. Jadi ketika kita hitung set, ada berapa getaran kita hitung. Misalkan dalam 1 sekon itu ada 5 kali getaran. Getaran itu tadi gerak bolak-balik 1, 2, 3, 4, 5. Maka besarnya frekuensi adalah banyaknya getaran dibagi waktu.
Dalam 1 sekon tadi ada 5 getaran, berarti frekuensinya adalah 5/1. Berarti 5 Hz, satuannya Hz. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 getaran penuh. Misalkan dari A ke B ke C balik lagi sampai ke A itu diperlukan waktu berapa sekon? Nah, ini namanya periode. Kalau misalnya dari A ke B ke C diperlukan waktu 0,2 sekon, maka C ke B ke A juga 0,2 sekon, sehingga periodenya besarnya adalah 0,2 kali 2. Kenapa? Karena bolak-balik. ABC 0,2, CBA 0,2. Jadi periodenya adalah 0,4 sekon. Nah, periode ini lambangnya adalah T. T besar, kalau waktu kan T kecil ya. Besarnya adalah T per N. T kecil per N. Itu waktu dibagi dengan jumlah getaran. Oke, sampai sini sudah mengerti? Kalau sudah, nanti Ibu lanjutkan ke pegas. Kita lanjutkan, berikutnya adalah pegas ya, getaran berikutnya pada pegas. Nah, pada saat kita menarik pegas dari posisi awal kan seperti ini, masih rapat, terus kita tarik sekuatnya, set ke bawah. Kemudian ketika kita lepas, maka dia akan ke posisi B, tek, baru tek, baru kembali ke posisi C. Nah, jadi pada saat kita tarik ini renggang langsung sampai mentok ke bawah, renggang. Ketika dilepas, dia tidak langsung rapat begini, tapi melewati peregangan yang berikutnya yang tidak terlalu rapat, kemudian baru rapat. Nah, yang disebut 1 getaran itu dari A ke B, kemudian ke C, balik lagi ke B, kemudian ke A. Nah, amplitudenya yang mana? Amplitudenya itu adalah dari A ke B atau dari C ke B. Itu adalah amplitudo. Nah, sedangkan dari C ke B itu adalah 1/4 getaran, dan atau dari A ke B juga 1/4 getaran, sedangkan ABC adalah 1/2 getaran. Oke, nanti kita lanjutkan dengan contoh soal. Baik, kita lanjutkan contoh soal. Sebuah bandul digerakkan dari A ke B ke C. Berarti bandul itu melalui titik B dan C. Menempuh waktu 0,2 sekon. Jika jarak AB itu 4 cm ya, tentukan besar amplitudo, frekuensi dan periode. Yang kedua, sebuah pegas digetarkan seperti gambar ya. Gambarnya seperti ini. A, B, C. Jika A ke B ditempuh dalam waktu 0,25 sekon dan jarak dari A ke C 4 cm, tentukan besar amplitudo, frekuensi, dan periode. Nah, baik, Ibu akan membahas nomor 1 terlebih dahulu. Yang soal nomor 1 tadi ya. Jadi ABC itu kan setengah getaran, 0,2 sekon. Sedangkan jarak AB adalah 4 cm. Maka kita jawab, diketahui ABC 0,2 sekon, bukan 0,4. 0,2 sekon. AB 4 cm. Nah, untuk memudahkan sebetulnya kalian bisa mencari rumus dengan rumus, bisa juga dipakai logika ya. Sekarang kita jawab dulu, berapa amplitudo? Amplitudo itu simpangan terjauh. Ya, simpangan terjauhnya karena dari A ke B kemudian baru ke C, maka simpangan terjauhnya adalah A ke B. Tadi panjang AB adalah 4 cm, maka amplitudonya adalah 4 cm. Ya, kemudian besarnya frekuensi itu adalah jumlah getaran per waktu. Tadi jumlah getarannya berapa? Setengah getaran. Kenapa? Karena hanya dari A ke B ke C, maka ABC itu adalah setengah getaran. Setengah getaran dibagi waktu untuk setengah getaran itu adalah 0,2 sekon.
sehingga besarnya frekuensi adalah 0,5 dibagi 0,2 sama dengan 2,5 Hz. Kalau kalian menggunakan logika, ya pakai logika, kalian bisa mencari dulu perioda dengan cara A, B, C waktunya adalah 0,2, maka CBA balik lagi 0,2, sehingga periodanya adalah 0,2 dikali 2, 0,2, sehingga periodanya adalah 0,4. Sedangkan besarnya frekuensi itu adalah 1/T ya. Kalian boleh menggunakan rumus F itu besarnya F itu adalah 1/T. Jadi frekuensi bisa dicari dengan rumus 1/T. 1 dibagi dengan perioda. Nah, tadi kita ketahui ABC 0,2, CBA 0,2, maka T-nya adalah 0,4 sehingga F-nya adalah 1/0,4 sama dengan 2,5 Hz. Nah, bagaimana kalau sudah diketahui frekuensi? Untuk mencari perioda, bisa juga dicari T sama dengan 1/F sama dengan 1/2,5 sama dengan 0,4 sekon. Nah, Ibu biasanya kalau Ibu ya untuk mengerjakan soal bandul itu lebih suka menghitung perioda dulu karena lebih mudah. Ketika kita sudah mendapatkan angka perioda berapa sekon, maka F-nya adalah langsung 1/T. Dan perioda bisa dicari dengan menggunakan logika. Logikanya ABC 0,2, CBA 0,2, berarti ABCBA satu getaran adalah 0,4. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sehingga hasilnya adalah amplitudonya amplitudonya 4 cm, frekuensinya 2,5 Hz dan periodenya 0,4 sekon. Nah, bagaimana kalau soal ini di sini 0,2? Ini juga pasti 0,2. Maka berapa periodenya? 0,2, 0,4 balik lagi 0,4 sehingga periodenya adalah 0,8. Berapa frekuensinya? 1/0,8. Kalau misalkan dari A ke C ini 4 cm, bandulnya didorong dari A ke B ke C, maka amplitudenya adalah setengah dari 4 cm. Kenapa? Karena amplitudenya hanya dari A ke B. Kecuali kalau bandulnya didorong sekuat tenaga sehingga seolah-olah tidak berhenti di titik B, langsung ke C, jadi AC, maka periodenya adalah AC 4 cm. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut bahas tentang tadi soal pegas ya. Oke. Yang nomor 2 pegas ini Ibu gambar ulang ya. Kebetulan tadi Ibu hapus, walaupun nggak sama tapi kira-kira seperti ini ya. Tadi jarak AB dari A ke B ditempuh dalam waktu 0,25 sekon. Sedangkan jarak A ke C 4 cm. Yang ditanya adalah besar amplitudo, frekuensi dan perioda. Ingat ya, pada bandul itu kan periode itu simpangan terbesar. Kalau dia melewati dari A ke B ke C, maka simpangan terbesarnya dari A ke B atau B ke C. Nah, sedangkan pada pegas karena dia tetap ya. Jadi dari A itu kalau kita tarik ke A, dari A itu pasti melewati B dan C, sehingga amplitudonya itu adalah besar dari A ke B atau dari B ke C. Nah, jadi sehingga kalau yang diketahui dari A ke C, maka amplitudonya setengahnya karena hanya 1/4 getaran. Maka simpangan terjauhnya adalah besarnya dari A ke B. Sehingga besar amplitudonya adalah setengah dari 4 cm. Kalau dari A ke C ini 4 cm, maka dari A ke B hanya 2
cm, dari B ke C juga cuma 2 cm, sehingga besarnya amplitudenya adalah 2 cm. Nah, untuk frekuensi itu adalah banyaknya getaran per waktu. Tadi dari A ke B itu kan 1/4 getaran. Itu waktunya 0,25 sekon. 1/4 juga 0,25. Maka besarnya frekuensi adalah banyaknya getaran dibagi dengan waktu, sehingga 0,25 getaran dibagi dengan 0,25 sekon, sehingga besarnya frekuensinya adalah 1 Hz. Untuk mencari periode, kalau frekuensi sudah diketahui, kita bisa menggunakan rumus T sama dengan 1/F. Tadi F-nya frekuensi 1, maka besarnya T adalah 1/1, sehingga besarnya periode adalah 1 sekon. Kita buktikan 1 sekon, betul nggak? Dari A ke B 0,25, maaf. Dari B ke C 0,25, berarti A, B, C 0,5. Balik lagi, dari C ke B 0,25, B ke A 0,25, berarti total 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Totalnya satu getaran adalah 1 sekon. Ya, sampai sini kalian bisa memahami? Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan soal-soal yang nanti akan Ibu share di WA group. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa nanti sore ya, jam 2 kita akan ulangan harian sistem akresi. Ya. Kalian nanti Ibu kasih soal, link soal dan link absennya, daftar hadirnya. Terima kasih. Kita lanjutkan diskusi di WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.